Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa lagi dengan kami Cak Sis yang akan meneruskan kajian-kajian yang kemarin kita putus untuk kita lanjutkan kajian-kajian yang sudah kita kaji di hari-hari kemarin. Mudah-mudahan sambungan dari kajian tersebut bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Di sini kami akan menyampaikan kembali salah satu tadhkirah atau pengingat, dan di sini kami tidak berniatan untuk riya, sum'ah, hanya mengingatkan kepada diri kami. Ini sebatas hanya untuk mengingatkan sesama manusia bahwa kita kewajibannya adalah melaksanakan balighu ani walau ayah. Baiklah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simak, kita teruskan kajian yang kemarin, bahwasanya kita di tahun 2022 harus lebih meningkatkan ibadah kepada Allah agar kita mendapatkan salah satu kado pertolongan dari Allah. Sangat menarik kajian ini. Kado apa sih yang bisa menyebabkan mendapatkan pertolongan dari Allah? Dan ini sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul, sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu, bahwasannya kalau kita ingin mendapatkan kado pertolongan Allah, maka kita harus menyempatkan, harus beribadah, harus yakin dengan pertolongan Allah. Baiklah para hadirin yang kami muliakan, akan kami mulai dan kita teruskan kajian yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami muliakan para hadirin pemirsa yang mempunyai kesempatan menonton video kami, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya untuk pribadi dan keluarga kami, dan umumnya untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Pertama, kita mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, terutama kita masih ditetapkan dalam kenikmatan sehat, sempat bisa menghirup udara segar, udara gratis yang digratiskan oleh Allah. Kita bicara nikmat Allah maka tidak akan habis, karena Allah sendiri sudah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka alhamdulillah Allah tidak perintah kepada manusia untuk menghitung nikmat Allah, akan tetapi hanya untuk mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Tapi jika kalian kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kalian, ketahuilah inna adzabi lasyadid. Nikmat Allah itu sangat, siksa Allah itu sangat pedih. Artinya Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa kepada hambanya. Kalau hamba Allah untuk menghitung nikmat Allah,
maka hamba Allah tidak sempat beribadah. Maka alhamdulillah kita sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang tahu, hamba Allah yang mengerti, yang memahami kewajiban kita sebagai hamba Allah hanyalah beribadah kepadanya. Maka kita harus bersyukur pada Allah. Maka disinilah kita sampaikan dari awal bagaimana kita bisa mendapatkan kado pertolongan dari Allah. Kado pertolongan dari Allah ini kita dapatkan kalau memang kita betul hati kita itu yakin kepada Allah. Hati kita itu betul-betul mempunyai salah satu keyakinan, kemantapan bahwa Allah bersama kita dan pertolongan Allah akan diberikan pada kita. Karena apa? Kita betul-betul yakin dan mau menolong Allah. Intang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Itu janji Allah. Wa'dallahi hakun. Janji Allah itu hak. Janji Allah itu betul-betul dibuktikan kepada orang iman, kepada hambanya khususnya kepada orang iman. Wa'dallahi hakun. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari pada janjinya. Baiklah para pemirsa yang kami muliakan, para penonton video yang kami banggakan dan kami hormati semuanya. Seperti apa sih sahabat-sahabat dulu bisa meyakini bahwa Allah akan menolong pada dirinya? Bahkan kita mengulas pada dalil yang sudah kita sampaikan, yaitu kajian di Sahih Bukhari. Kami ulang bahwa di situ dikatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku tidak mendekat kepadaku Allah dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku Allah dengan amalan-amalan sunnah sehingganya aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai kepada hambanya, mengalahkan akan siksanya Allah. Artinya hamba yang sudah dicintai oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh hamba, Allah akan memberikan. Maka di dalam meningkatkan amalan ibadah itu banyak. Usaha mempunyai amalan andalan. Itu. Yang hasilnya nanti bisa kita andalkan ketika kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Bagaimana kita mendapatkan kado pertolongan Allah? Maka kita betul-betul mempunyai amalan yang bisa kita laporkan kepada Allah. Kita katakan di kajian yang lalu, bisa lewat ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, amalan sholat malam, amalan sunnah. Bisa lewat hafidz Quran, bisa lewat menghafalkan Al-Quran, zikir kepada Allah. Itu. Bisa lewat kita itu menghafal ke dalil-dalil hukumnya Allah dan lain sebagainya. Ini salah satu cara bagaimana kita di dalam mendapatkan kado pertolongan Allah. Ini kita itu bisa meningkatkan lewat ibadah kepada Allah. Dan ini contohkan oleh para sahabat. Sahabat dulu betul-betul meyakini bahwa Allah menolong pada hambanya betul-betul wujud. Betul-betul wujud. Tidak mempunyai dalam hatinya sahabat itu ragu. Maka sahabat Bilal bin Rabah, beliau ini seorang sahabat yang dia itu ahli sholat sunnah.
Itu. Dia itu ahli sholat sunnah, mengerjakan sholat sunnah. Sudah wudhu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran, sebab Rasulullah itu pernah mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah di surga, padahal Bilal bin Rabah itu masih hidup. Nggak masuk akal. Tapi terbukti. Kok Nabi bisa mengatakan Bilal bin Rabah sebagai ahli surga? Kok Nabi bisa mendengar suaranya sandalnya Bilal bin Rabah itu terdengar di surga sana? Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah. Pada waktu Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, itu di langit dunia sampai Sidratul Muntaha. Di situ Nabi itu oleh Allah diberi wahyu. Di situ oleh Allah Nabi Muhammad itu diberi salah satu wahyu dari Allah, bisa mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah di surga. Lah, ini suaranya Bilal bin Rabah. Suara sandal saya tuh gak asing. Bilal bin Rabah ini seorang muadzin saya ini. Kok bisa terdengar suaranya sandalnya di surga ini? Ternyata apa? Bilal bin Rabah itu, sahabat Bilal bin Rabah itu adalah mempunyai amalan andalan ketika sesudah sholat itu wudhu. Ketika mengerjakan sholat sunnah, habis sholat sunnah dia wudhu. Itu kerjakan terus menerus. Berarti betul janji Allah bahwasanya sahabat Bilal bin Rabah ini adalah dijamin oleh Allah, dia dimasukkan di dalam surga. Apa? Mempunyai amalan andalan ibadah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, yang dikerjakan Bilal bin Rabah adalah wudhu. Masih ada lagi contoh. Ada 3 orang laki-laki pemuda yang terperangkap di gua. Pada zaman Bani Israel dulu, ada 3 orang laki-laki yang terperangkap di dalam gua. Karena masing-masing 3 orang itu mempunyai amalan andalan. Itu. Yang pertama, orang itu berbakti kepada orang tua. Yang kedua, menjauhi maksiat, menjaga amanah dari juragannya atau dari orang-orang yang dianggap dia sebagai pekerjanya. Maka amalan andalan bisa dilaporkan kepada Allah sambil berdoa. Akhirnya Allah memberikan pertolongan yang tak terduga. Yang ceritanya itu, pada waktu itu terjadilah hujan lebat. Akhirnya 3 orang laki-laki itu berteduh di sebuah gua. Di gunung itu ada sebuah gua. Itu. Maka 3 orang itu berteduh di situ. Tidak lama kemudian Allah mengqadar batu itu jatuh dari atas menutupi mulutnya gua. Nah, setelah mulut gua itu tertutup, akhirnya 3 orang tidak bisa keluar, terperangkap di dalam gua tersebut. Karena 3 orang ini mempunyai amalan andalan, maka 3 orang itu mengatakan pada sama kawannya, "Wahai saudaraku, kita saat ini sudah terperangkap di dalam gua. Sedangkan kita semua itu mempunyai kewajiban kepada keluarga kita di sana. Pasti mereka akan menunggu kita. Bagaimana kita bisa keluar dari sini?" Di luar dugaan, di luar akal manusia, batu yang begitu besar di mulut gue menutupi, gak mungkin akan didorong 3 orang, gak mampu. Namun apa? Karena mereka punya amal andalan, akhirnya lapor dengan Allah. Yang satu mengatakan, "Saya mempunyai amalan andalan." Dia lapor kepada Allah, "Ya Allah,
saya mempunyai orang tua yang sangat tua sekali. Kedua-duanya itu sangat tua sekali ya Allah. Dan saya juga punya anak dan istri saya ya Allah. Ketika saya pulang dari bekerja ya Allah, kebiasaan saya adalah memeras air susu. Dan air susu ini ya Allah, air susu kambing maksudnya. Air susu unta, kambing atau unta, pokoknya air susu. Air susu ini diperas itu. Diwadahkan di wadah susu, hanya dibawa kepada kedua orang tua. Ketika saya pulang kerja ya Allah, saya menyempatkan membiasakan memeras susu ini ya Allah, yang tujuannya saya ingin memberikan kepada orang tua saya sebelum anak saya. Ketika saya datang kepada orang tua saya ya Allah, orang tua saya itu tidur, masih keadaan tidur. Dan saya tidak senang mengganggu tidurnya orang tua saya. Saya tunggu sampai orang tua saya bangun ya Allah. Sedangkan anak-anak saya di bawah kakiku ya Allah merengek-rengek ingin minta air susunya. Saya tidak kasih ya Allah. Tidak saya kasih ya Allah. Karena saya tidak senang sebelum air susu ini saya berikan kepada orang tua saya. Walaupun anak saya itu merengek-rengek, anak saya itu menangis ya Allah. Saya mengutamakan kedua orang tua saya ya Allah. Dan itu saya kerjakan ya Allah. Tidak sekali, selamanya ya Allah. Dan saya kerjakan karena Allah. Saya kerjakan karenamu ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, agar pintu gua ini engkau buka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga kau buka pintuku ini ya Allah. Pintu yang menutupi gua ini oleh Allah dibuka seret. Satu bukaan. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki yang dia itu menjauhi dari maksiat. Yang laki-laki ini mencintai kepada seorang perempuan, apapun yang diminta oleh perempuan akan diberikan. Hanya perempuan itu ingin dinikah dengan syarat harus memberikan 1000 dinar. Hanya laki-laki itu bekerja dan bekerja, akhirnya berkumpul uang 1000 dinar, atau di riwayat lain berapa saya lupa, maunya terkumpul uang untuk diberikan pada wanita yang dicintainya. Hanya sudah terkumpul, datanglah kepada wanita itu. Nah, disitulah antara laki-laki dan perempuan berada di kamar, yang mana laki-laki mencintai perempuan. Akhirnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh agama, oleh syariat Islam. Si perempuan sudah terbuka, sudah telanjang. Akhirnya si laki-laki, ittaqullah, aku takut pada Allah. Ya Allah, aku mengerjakan itu ya Allah. Saya takut kepadamu ya Allah. Saya lari dan saya biarkan, dan saya tinggal uang saya, harta saya untuk perempuan, demi menjauhi maksiat kepadamu ya Allah. Hanya gak jadi melakukan pelanggaran. Itu aku kerjakan ya Allah karenamu ya Allah. Saya minta pertolongan padamu ya Allah, agar engkau bisa membuka batu yang menutupi mulutnya gua ini ya Allah. Akhirnya oleh Allah dikabulkan dan dibuka satu geseran seret. Alhamdulillah. Itu dua orang ini melaporkan amalan andalan masing-masing. Allah memberikan sebuah pertolongan. Sedikit demi sedikit bisa bergeser dari mulut gua, akhirnya menjadi terbuka. Itu. Sehingga yang ketiga pun sama. Yang ketiga ini sebagai juragan. Juragan yang pekerjakan anak buahnya, yang mana anak buahnya ini kerjanya mengembala, ngerumput. Akhirnya apa? Si laki-laki ini
meninggalkan pekerjaannya. Nah, si juragan ini karena si laki-laki ini belum dibayar, si juragan ini menahan upahnya laki-laki itu. Akhirnya upahnya ini dikembangkan, melaksanakan amanah dari Allah, dikembangkan. Akhirnya upah yang tidak diambil oleh pekerjanya itu menjadi bisa dibelikan sapi dan penggembalanya. Nah, suatu ketika si penggembala tadi yang kerja itu datang pada juragan itu. Pak juragan, saya datang kepadamu. Saya ingin minta hak saya. Agar hak saya kau berikan kepada saya. Itu. Saya minta hak saya. Akhirnya oleh juragan itu dikasih sapi dan penggembalanya. Ini upahmu, sapi dan penggembalanya. Kata si rajul, wah, jangan menghina saya juragan. Saya kan cuma kerja, upahnya nggak banyak. Ini kan kasih sapi dan penggembalanya. Jangan menghina saya. Saya walaupun miskin ya, saya tetap bisa menjaga harga diri loh juragan. Oh enggak. Ini upahmu yang saya kembangkan bisa menjadi sapi dan penggembalanya. Itu dilaporkan pada Allah. Ya Allah, saya melakukan itu ya Allah, kata juragan itu. Saya melakukan, pekerja saya meninggalkan pekerjaannya, belum saya bayar, uangnya saya kembangkan sampai menjadi sapi dan pengembalinya saya kembalikan kepada pekerja saya. Ini saya kerjakan karenamu ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, amanah yang saya kerjakan ini hanya kepadamu, hanya karena Engkau ya Allah. Semoga Engkau bisa membuka pintunya gua ini ya Allah. Akhirnya dikabulkan. Luar biasa berja. Luar biasa. Allah memberikan sebuah pertolongan, kado pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang betul-betul dia itu menginginkan pertolongan dari Allah. Itu 3 orang itu yang tidak masuk akal, terperangkap dalam gua, akhirnya keluar dengan doa-doa beliau, dengan doa-doa 3 orang laki-laki itu yang soleh-soleh, melaporkan amalan andalan kepada Allah, sehingganya Allah memberikan pertolongan kepadanya. Ini para saudara semuanya, yang harus kita ambil hikmahnya adalah bagaimana kita itu mempunyai amalan andalan sehingga kita bisa mendapatkan kado pertolongan dari Allah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan cerita atau tadkiro hikmah yang bisa kami sampaikan ini bisa kita ambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan season yang kedua ini bisa membuat hati kita semakin yakin, hati kita semakin kuat bahwasanya kita kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus betul-betul meningkatkan dan menyempatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan dan menertibkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan amalan-amalan sunnahnya kepada Allah. Dan insyaallah video ini tidak hanya di sini, akan kita sambung kembali kajian-kajian berikutnya. Season yang ketiga masih tentang peningkatan ibadah kita kepada Allah di tahun 2022. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, umumnya bagi pemirsa yang melihat video ini. Dan jangan lupa ikuti terus kajian-kajian dari Cak Sis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.